warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG Darjat kategori 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuna Evi. Saya adalah mahasiswi PPG Darjat kategori 3 tahun 2022. Saya adalah pengajar di SDN 3 Pabuaran Nor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon pada kelas 4. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN dengan materi pelajaran sifat-sifat cahaya pada SDN 3 Pabuaran Nor di kelas 4 SD. Mohon saran dan masukannya kepada Bapak dan Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat belajar? Semangat. Bagaimana semangatnya? Semangat! Semangat, semangat, semangat. Coba mau lagi semangat belajarnya? Semangat! Semangat belajarnya? Sebelum belajar, kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Coba kalian pimpin doa dulu. Ayo.
merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang menyertainya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Sebagai sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, matahari sangat bermanfaat bagi segala aspek kehidupan. Apa saja manfaat dari adanya energi matahari? Dapat maksimalkan fungsi metabolisme menyembuhkan gangguan kulit tertentu, memperbaiki suasana hati. Terkena sinar matahari membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, misalnya nih, Apika itu lagi kesel karena nggak dikasih uang sama mamanya mau sekolah. Belum mandi, badannya dingin, nggak mau keluar rumah. Tetapi ketika sudah mandi, keluar rumah dan melihat sinar matahari, berjemur di bawah sinar matahari, akan terasa bedanya. Hati menjadi lebih tenang dan hangat. Kemudian, peredaran matahari dijadikan rujukan pembuatan sistem kalender Masehi dan kalender Hijriah. Manfaat energi matahari bagi hewan: menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. Beberapa hewan memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk membantu memperlancar proses pencernaan makanan, memperkuat tulang hewan agar menjadi kuat, menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat dan stabil. Matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan yang menjadi sumber makanan hewan. Matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Sudah dipelajari pada materi sebelumnya, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian beberapa hewan membutuhkan sinar matahari untuk mempercepat proses adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan seterusnya. Kita saksikan video berikut ini. Perhatikan. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perhatikan. Penerapan sifat-sifat cahaya. Perhatikan. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya menembus benda bening.
Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Berikut ini adalah contoh cahaya-cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air, maka pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam, maka akan tampak lebih dangkal. Penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Selanjutnya, cahaya juga dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma. Tadi sudah kita lihat videonya. Sudah ada contoh-contohnya dari sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian 4. Dapat dibiaskan. Dan 5. Cahaya dapat diuraikan. Perhatikan di sini. Cahaya dapat merambat lurus. Ketika kamu memasang karton yang dilubangi, di ujungnya dikasih lilin, cahaya lilin. Nah, ketika lubang karton itu berjajar, sejajar, maka cahaya itu akan lurus tembus. Tapi apa yang terjadi apabila salah satu kartonnya digeser? Nanti silakan kamu buktikan. Kemudian, cahaya dapat dipantulkan. Di sini, apabila cahaya mengenai pada benda datar, cahaya tersebut akan memantul. Kamu gunakan cermin dengan lampu senter, dan kalian buktikan apa yang akan terjadi. Kemudian, cahaya menembus benda bening. Cahaya yang akan dapat menembus pada benda yang transparan, yang bening. Tetapi ketika cahaya diarahkan pada benda yang gelap, apa yang akan terjadi? Silakan nanti dibuktikan. Kemudian, cahaya dapat dibiaskan. Salah satu contohnya ini. Ketika air di dalam gelas dimasukkan pensil, apa yang akan terjadi? Seperti apa penampakan pensilnya? Silakan dibuktikan. Ya, gampang? Mudah kan? Mudah tidak? Sampai di sini paham? Baik, coba ibu tanyakan
baju. Menjemur baju. Apa lagi? Galen, manfaat bagi manusia. Fotosintesis untuk manusia. Kalau fotosintesis untuk siapa? Ayo. Cahaya untuk tumbuhan. Untuk manusia pakai tadi untuk menjemur baju. Untuk apa lagi? Penerangan. Manfaat panas sinar matahari untuk membantu memperlancar proses pencernaan makanan, memperkuat tulang hewan. Bagi tumbuhan, apa? Proses fotosintesis. Nah, itu manfaatnya. Kemudian sifat-sifat cahayanya ada berapa? Sifat-sifat cahayanya 1. Cahaya. Reja, sifat-sifat cahaya apa saja? Merambat lurus. Apika? Menembus benda bening. Galen. Dapat dibiaskan. Eka? Dapat dipantulkan. Ya, di meja kalian sudah ada benda untuk melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Silakan kalian lakukan percobaannya. Kemudian kalian tuliskan hasil percobaan tersebut. Kelompok Galen, apa? Berapanya percobaannya? Cahaya menembus benda bening. Naila? Cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Apika? Cahaya dibiaskan. Dibiaskan. Reza? Dapat merambat lurus. Ini kalau digeser nanti seperti apa? Tembus enggak? So. Beruning semua. Ini dipantulkan. Biasa. Apa yang terjadi? Setelah pensil masuk ke dalam gelas yang ada airnya, akan terlihat patah karena terjadi pembiasan cahaya. Ditulis hasilnya, oke. Lanjut. Cahaya dapat dipantulkan. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya cahaya bisa memantul? Cahaya mengenai bidang datar, ya. Cahaya mengenai bidang datar, jadi memantul. Oke, ditulis hasilnya. Cahaya apa? Cahaya dapat menembus benda bening karena cahaya dipantulkan pada benda yang transparan. Kalau ada buku, kira-kira tembus nggak? Enggak. Kenapa sebabnya? Karena bidangnya gelap. Ya, oke. Ditulis hasilnya. Sudah dapat hasilnya? rambutnya itu kan. Saya untuk bisa membiaskan cahaya, kita berdeteksi dengan gelas kaca. Pensil akan terlihat seperti patah jika dimasukin ke dalam air. Karena pemantulan cahaya. terima kasih, baik. Terima kasih buat kalian. Kalian kelas.
menjadi bahan pembelajaran bagi kalian. Ya, kalian sudah tahu tentang sifat-sifat cahaya dan manfaat-manfaatnya. Selanjutnya ada soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini nanti dikerjakan hasilnya. Sampai tadi yang sudah kita pelajari. Kita mempelajari tentang manfaat cahaya bagi kehidupan sehari-hari, perhatikan, dan sifat-sifat cahayanya. Kita ulas lagi, apa manfaat cahaya bagi kehidupan sehari-hari? Manfaatnya ada untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat bagi manusia sebagai penerangan. Kemudian apa lagi? Memelihara suhu tubuh. Bagi hewan, memperkuat tulang tubuh. Bagi tumbuhan untuk fotosintesis. Sifat-sifat cahaya dari mana? Yaitu cahaya dapat menembus benda bening, dibiaskan, kemudian merambat lurus dan dapat dipantulkan. Sudah paham sampai hari ini? Sampai ini sudah? Sudah bisa dipahami ya? Baik anak-anak, soal 1 sampai 5 silakan kalian isi, kemudian dikumpulkan hasilnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami sepenuhnya. Hasil yang sudah kalian lakukan itu juga sebagai bentuk dari pembuktian dari sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Perhatikan dulu. Baiklah, hari ini pelajaran kita tutup sampai di sini. Seperti biasa, kita tutup pembelajaran dengan membaca doa. Jangan lupa pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah. Seragamnya